wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wa sholatu wassalamu ala ibadil ladzina astofa wa ba'du. Ayyuhat talamid, marhaban bikum fil madrasah sanawiyah Surya Buana Internet di Malang. Bil maddah aqidah wal akhlaq fi faslis samin fi wa fasli dars al awal ma ustaz mabrur. Tayyib, al-an hayya bina nabda bi qiraati du'a at-ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah anak-anak, pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberi rahmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah, sehingga pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan taklim kita, yaitu mempelajari tentang keteladanan Nabi Musa alaihi salam. Anak-anak sekalian, Nabi Musa ini merupakan figur yang sangat populer dan akrab di telinga kita, di telinga anak-anak semuanya, karena kemasyhuran ceritanya. Terkenal dengan musuh bebuyutannya, yaitu Fir'aun atau Ramses ya, Ramses II. Ramses itu mayatnya itu ada di Mesir, di Museum Fir'aun namanya. Kalau kalian misalnya jalan-jalan ke Mesir itu pasti akan tahu sosok aslinya di sana, di Museum Mesir. Di mana Fir'aun ini juga identik dengan piramidanya ya, yang ada di Mesir sana. Sangat populer karena salah satu bagian dari 7 keajaiban dunia. Nah, Nabi Musa itu hidup sezaman dengan Fir'aun karena itu sangat populer dengan cerita-cerita yang luar biasanya itu. Dan ternyata kisah Nabi Musa ini bukan hanya diceritakan di dalam Al-Quran saja, tapi juga diceritakan di kalangan Yahudi dan Injilnya Nasrani. Anak-anak sekalian, Pak Mabrur tidak cerita tentang sosok individunya Nabi Musa, bukan. Tapi yang dibahas dalam kesempatan yang sangat singkat ini hanya bagaimana kita bisa meneladani sikap-sikap pribadi, karakter yang baik yang dimiliki oleh Nabi Musa alaihi salam. Ya. Di mana pada materi ini kita akan belajar tentang keteladanan Nabi Musa, mengidentifikasi contoh akhlakul karimahnya Nabi Musa, dan bisa mengambil hikmah itu sendiri untuk bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu tujuan pembelajarannya adalah diharapkan kita bisa tahu tentang kisah Nabi Musa dan umatnya, bisa menyebutkan keteladanan apa yang dimiliki oleh Nabi Musa yang bisa kita teladani tentunya ya, bisa menyebutkan kejadian-kejadian luar biasa yang ada pada diri atau kisah Nabi Musa dan menjelaskan kisah umat Nabi Musa itu sendiri ya. Anak-anak sekalian, di depan kalian itu ada gambar, ada sejumlah gambar. Yang kalau kita coba cari-cari di internet misalnya tentang Nabi Musa itu kok gambarnya seperti itu. Saya tidak tahu, Pak Mabrur tidak tahu maksudnya apakah itu betul-betul gambarnya Nabi Musa itu seperti itu atau tidak. Tetapi berdasarkan cerita dalam sebuah hadis bahwa Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj, ketika dia berada di insya Allah di langit yang kelima, itu Nabi Muhammad ditunjukkan oleh Allah sosok Nabi Musa itu seperti apa. Nah, itu mirip seperti yang ada di gambar ini. Di dalam penjelasan itu dijelaskan bahwa Nabi Muhammad ditampakkan sosok Nabi Musa itu orang yang gagah, tinggi, besar, jenggotnya itu sedada, lebat, tebal, lebar, dan berwarnanya putih sambil membawa tongkat. Kayaknya seperti itu. Tapi benar salahnya wallahu a'lam karena ini hanya sebuah gambar.
Nah, maksud kita bukan menceritakan tentang gambar, tapi sosok di balik gambar. Maksudnya, eh, kita sedikit berangan-angan gitu ya. Kira-kira kalau misalnya betul seperti itu peristiwanya, berarti oh itu sebuah peristiwa yang pernah dialami oleh Nabi Musa, membelah lautan dan seterusnya. Yang cerita yang populer kan seperti itu anak-anak ya. Jadi eh, dikejar Fir'aun dan bala tentaranya, kemudian sampai di pinggir laut, terus kondisi Musa itu terjepit, kemudian dia berdoa kepada Allah, barulah beliaunya mendapatkan ilham atau wahyu agar memukulkan tongkatnya dan tiba-tiba berubah menjadi jalan atau terbelah laut itu. Musa sendiri tidak tahu kalau hasil akhirnya seperti itu, namanya ini mukjizat ya. Anak-anak sekalian, ada sejumlah alur yang harus kalian lalui ketika mempelajari bab ini, yaitu tentang sejarah kehidupan Nabi Musa kayak apa, contoh perilakunya seperti apa, keteladanannya apa, dan hikmahnya. Pak Mabro di sini karena terbatasnya kesempatan, waktunya, maka hanya sebagian saja, nanti selebihnya kalian cari sendiri ya. Ada biografi singkat tentang Nabi Musa ya, bahwa Nabi Musa itu ya ada orang yang menulis Moses ya. Kalau di kitab-kitab Injil itu Moses biasanya atau Moseh. Lahir di tanah Gosen, daerah Mesir sana. Beliaunya wafat di Gunung Nebo, Yordania. Orang tuanya bernama Imron, yang populer di Al-Qur'an itu Imron, tapi ada yang menyebut Amron ya. Ada kemudian ibunya itu bernama Yukabat. Ini populer. Bernama Yukabat. Beliau punya saudara laki-laki yang bernama Harun. Nah, istrinya ini yang jarang anak kenal ya. Istrinya itu bernama Zepor. Istrinya itu bernama Miriam. Ya. Kemudian istrinya bernama Zepora, anaknya bernama Gersom dan Eliser. Ya. Ayah Nabi Musa bernama Imron. Nabi Musa dilahirkan oleh wanita bernama Yukaba. Diketahui saudara Nabi Musa berjumlah 2 orang, yakni Harun yang dikenal sebagai salah satu nabi dalam Islam, yaitu Nabi Harun ya. Serta saudara perempuan yang bernama Miriam. Dilihat dari silsilah Nabi Musa, ia diketahui merupakan keturunan dari Nabi Yakub. Nah, itu ya silsilah atau biografi Nabi Musa. Sebelum melanjutkan pelajarannya, ada sedikit cerita tentang mukjizatnya. Pak Mer gak menceritakan mukjizatnya karena waktunya sangat terbatas. Nah, mukjizatnya, waduh, itu dibahas 1 hari nggak selesai. Yang penting-penting aja bahwa salah satu mukjizat Nabi Musa itu adalah tongkat bisa membelah menjadi laut. Nah, Pak Mamur bicara mukjizat dulu ya. Mukjizat itu kejadian luar biasa. Ingat, kejadian luar biasa. Bahasa Arabnya itu khariqul adah, yang menyelisihi kebiasaan. Artinya tidak biasa terjadi pada umumnya. Misalnya, air itu mesti dingin, mengalir ke tempat lebih rendah. Tapi kok ada air kok ke atas larinya. Lah itu aneh namanya, kejadian luar biasa. Kalau es itu dingin, lah kok es kok panas? Nah itu luar biasa. Ada api yang mestinya panas kok dingin, kayak es. Nah itu luar biasa. Nah, kejadian-kejadian luar biasa itu dilihat dulu sebagai apa. Nah, sebagai apanya itu dilihat dulu. Maksudnya terjadi pada siapa. Nah, gitulah maksudnya itu. Kalau kejadian luar biasa itu terjadi pada diri Nabi, namanya mukjizat. Kalau kejadian luar biasa terjadi pada selain Nabi, lain lagi, bukan mukjizat. Siapa dulu pelakunya atau yang memegang, yang nempel pada dia, itu loh maksudnya itu. Misalnya Pak Mabrur punya mengalami kejadian luar biasa itu karena Pak Mabrur bukan nabi ya, itu bukan mukjizat ya, itu paling maunah atau apa gitu ya, pertolongan dari Allah, itu mukjizat. Nah, selanjutnya kita bicara tentang mukjizat Nabi Musa. Nabi Musa itu punya atau dikarunia oleh Allah salah satu mukjizat yang berupa tongkatnya bisa ketika dipukulkan itu bisa membelah laut. Nah, kamu jangan salah paham.
tongkatnya itu bisa membelah laut. Ingat, yang dimaksud membelah laut itu ya tongkatnya Nabi Musa dan pada saat itu saja. Ingat, pada saat itu saja. Bukan berarti ketika dibawa kemana-mana terus setiap ada laut dibelah, dipukulkan jadi jalan. Ada sungai dipukul jadi jalan. Bukan itu. Jadi peristiwa yang terjadi terbelahnya laut oleh pukulan tongkat Nabi Musa, ya hanya sekali dan pada saat itu saja. Lah kalau misalnya setiap hari terus dibuat main-main, ada laut dipukul terus membelah jadi jalan, itu bukan luar biasa lagi, malah bukan mujizat. Ada lagi tongkat berubah menjadi ular. Ya hanya pada saat itu. Karena apa? Pada saat itu berdebat sengit dengan tukang sihirnya Raja Fir'aun. Sehingga beradu argumentasi, adu kekuatan, adu kesaktian. Dan pada saat itulah Allah menurunkan perintah. Nah, karena atas izin Allah berubahlah menjadi tongkat. Sama dengan yang tadi, yang membelah laut. Nabi Musa ketika dikejar oleh Firaun dan tentaranya itu tidak tahu kalau beliaunya akan mengalami seperti itu. Dia lari karena kalau nggak lari pasti sudah mati dibunuh oleh Firaun dan bala tentaranya. Akhirnya lari terjepit sampai di pinggir sungai, pinggir laut. Bahkan ada sebuah riwayat yang menceritakan banyak para pengikut Nabi Musa yang menyesal mengikuti Nabi Musa. Dia bilang begini, seandainya saya nggak ikut Musa maka pasti saya akan selamat. Gara-gara ikut Musa saya pasti akan mati tenggelam di lautan. Nah, banyak yang seakan-akan mau murtad itu pada saat itu. Tapi Musa sendiri juga tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, pada saat kondisi terjepit seperti itu, Allah menurunkan wahyu, Musa pukulkanlah tongkatmu ke lautan. Nah, terus jadi apa? Allah nggak memberikan jawaban. Pokoknya pukulkan saja. Setelah dipukulkan di lautan, ternyata tiba-tiba lautnya membelah dan bisa dilewati. Bahasa kasarnya, laut membelah jadi jalan. Gitu loh. Sama dengan yang tongkat berubah menjadi ular. Bukan setiap kali dijatuhkan, dipukulkan terjadi ular. Bukan lah, menakutkan orang kan itu. Enggak. Dan itu malah bukan jadi mukjizat, bukan luar biasa lagi. Ya hanya sekali pada saat itu saja. Nah, yang kedua, yang berikutnya, tangannya itu kalau dimasukkan saku, terus dikeluarkan lagi, itu mengeluarkan cahaya yang putih, bisa bercahaya. Waduh, itu kalau misalnya kalian punya gitu, tanganmu kamu masukkan di saku celanamu terus dikeluarkan dari cahaya. Waduh, gak laku. Orang jualan lampu gak laku karena tanganmu sudah mengeluarkan cahaya gitu ya. Ini mukjizat, bukan berarti setiap dimasukkan keluar cahayanya, bukan begitu. Ya hanya sekali saja peristiwanya itu. Kemudian suatu saat bisa datang angin topan, suatu saat datang ribuan belalang lain. Karena belalang ini adalah mukjizat, belalangnya bukan sembarangan, bukan 1, 2, tapi ribuan jutaan. Suatu saat juga ada mukjizat yang ditunjukkan oleh Allah berupa air sungai Nil itu bisa berubah menjadi darah. Nah, ini kan menakutkan, mengerikan. Masa air sungai Nil bisa jadi darah itu kan terus gimana? Ini adalah hanya sebuah mukjizat kekuasaan Allah. Di mana mukjizat itu tujuan utamanya bukan untuk sekedar pamer kesaktian, kehebatan, tapi untuk melemahkan musuh-musuh Allah. Itu tujuan diturunkannya mukjizat sebagaimana yang dialami oleh Nabi Musa untuk menghadapi Fir'aun dan bala tentaranya yang kafir itu. Ya. Anak-anak, ada sejumlah hal yang bisa diteladani dari kisah Nabi Musa. Yang pertama, pemberani dalam hal kebenaran. Ingat, Musa itu pada saat menghadapi Fir'aun, ingat ya, Fir'aun itu bukan raja biasa, bukan raja sembarangan, bahkan raja yang mengaku dirinya menjadi Tuhan. Artinya kalau dia tidak manut, pasti dibunuh, pasti mati. Artinya raja yang sangat bengis, raja yang sangat kejam. Dan Musa sendiri ketika mau menghadapi Fir'aun, itu berdoa dulu kepada Allah. Yang populer dengan doa yang sering kita baca, yaitu Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku,
lepaskanlah ikatan-ikatan yang ada dalam ucapanku. Karena kita tahu bahwa Nabi Musa itu cadel. Cadel itu gak bisa bilang R. Kenapa? Riwayatnya dulu waktu kecil diasuh oleh Fir'aun. Itu pernah diuji oleh Fir'aun. Disajikan di depannya itu ada bara api dan roti. Dan yang diambil oleh Musa itu adalah bara api. Sehingga mempengaruhi lidah dan pengucapannya. Karena itulah Nabi Musa itu berdoa Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani. Nah itu. Kemudian keteladanan yang kedua adalah orangnya sangat taat kepada Allah, suka membela kaum yang lemah. Ingat, dulu pernah ada orang Mesir yang ditempeleng sekali pukul langsung mati itu untuk karena atas dasar kesetia kawan dan membela kaum yang lemah. Karena ini dia aniaya terus oleh tentara Fir'aun, akhirnya dibela oleh Nabi Musa dan tentara Fir'aunnya akhirnya dipukul sampai mati. Nah, kemudian tekun dalam belajar, memiliki sifat rendah hati dan memiliki rasa kasih sayang yang luar biasa. Anak-anak itulah sebagian kecil dari keteladanan yang bisa kita ambil dari pelajaran kisah Nabi Musa ya. Kesimpulannya anak-anak bahwa Nabi Musa adalah merupakan nabi yang diberi kelebihan oleh Allah berupa fisik yang kuat karena musuhnya juga sangat kuat. Oleh karena itu Allah memberi kelebihan berupa fisik yang kuat. Akal yang cerdas, karena yang dihadapi itu juga orang yang cerdas juga. Pemberani, karena yang dihadapi adalah raja yang sangat berani sekali. Beliau juga memiliki kesabaran yang dalam, yang memiliki kesabaran yang dalam, dan sekaligus dalam berdakwahnya itu dia amat sangat tabah ya. Jadi memiliki kesabaran dalam berdakwahnya ya. Kemudian dia memiliki kelebihan yang ia miliki tidak mengurangi keimanan kepada Allah. Kemudian beliau juga sosok yang pandai bersyukur dan berjiwa penyayang sekalipun kepada makhluk-makhluk yang lemah, bahkan pada binatang sekalipun ya. Itu adalah kelebihan-kelebihan dari Nabi Musa yang bisa kita teladani. Anak-anak sekalian, tadi sudah Pak Mur sampaikan, ini ada doa yang bisa kita renungkan, bisa kita tiru, kita pakai untuk berdoa dalam kehidupan sehari-hari juga bisa ya. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini doa yang sangat bagus untuk bisa ditiru ya. Demikian anak-anak yang bisa disampaikan Pak Mur pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Naktafi dirasatan al-yaum, syukran jazilan ala husni timamikum ila liqa fil fursatil atiyah insyaallah. Hayya bina nahtatim bi qiraati hamdalah wa kafatul majid. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.